Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Fahdani dari Universitas Krishna Dwi Payana, Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tugas UAS saya yang berjudul Model Bisnis Berlangganan dengan studi kasusnya Netflix dan Spotify. Nah, ini berikut daftar isinya. Nah, definisi model bisnis. Di sini ada langganan berbasis biaya tetap. Yang kedua ada akses konten tanpa batas. Dan yang ketiga pembayaran berkala. Terus apa sih pentingnya studi kasus? Yang pertama ada wawasan industri hiburan. Yang kedua strategi bisnis inovatif. Yang ketiga dampak teknologi. Netflix dan Spotify itu pemimpin industri streaming yang sekarang. Terus transformasi konsumsi media. Yang ketiga model bisnis revolusioner. Nah, di sini ada sejarah singkat, yaitu Netflix didirikan pada tahun 1997, yang awalnya hanya penyewaan DVD via pos. Terus di 2007, layanan Netflix ini mulai ada yang namanya streaming. Terus dikembangkannya lagi 2013, produksi konten original. Dan kini platform tersebut resmi menjadi layanan buat streaming secara global. Evolusi bisnis pada tahun 1997 sampai 2006 itu dia hanya menyewakan DVD-nya saja. Terus di 2007 sampai 2012 transisilah ke streaming. Terus 2013 sampai saat ini Netflix fokus konten-konten original, ekspansi global agresif, dan inovasi teknologi streaming. Nah, yang ini latar belakang Spotify. Spotify itu sendiri didirikan pada tahun 2006, letaknya di Swedia, diluncurkan ke publiknya di 2008. Model freemium inovatif, yang keempat ekspansi global cepat, dan kini sudah menjadi platform musik terkemuka. Terus revolusi musik digital, yang pertama streaming on demand. Yang kedua Netflix, personalisasi playlist. Ketiga, kolaborasi dengan label musik itu sendiri. Yang keempat, dukungan untuk artis indie, termasuk juga transformasi industri musiknya. Terus model bisnis Netflix, yang pertama ada struktur langganan. Dia ada berbagai paket harga seperti standar dan juga premium. Terus tanpa iklan, akses ke konten-konten, pembayaran bulanan, bisa juga di-sharing sama kerabat. Konten original, investasinya besar. Kedua, produk bisa produksi sendiri. Yang ketiga, eksklusivitas konten. Keempat, menarik pelanggan baru. Dan yang kelima, mempertahankan loyalitas. Personalisasinya yang pertama ada algoritma rekomendasi, kedua profil pengguna, ketiga preferensi tontonan, keempat peningkatan engagement, dan kelima retensi pelanggan.
Ekspansi global yang pertama ada adapsi konten lokal, subtitle dan dubbing. Ketiga, penetrasi pasar baru. Keempat, kerjasama internasional. Dan yang terakhir, diversifikasi audiens. Nah, ini ada model premiumnya. Yang pertama, akses gratis dengan iklan. Kedua, fitur terbatas. Yang ketiga, shuffle play. Keempat, kualitas audio standar. Dan yang kelima, menarik pengguna baru itu sendiri. Terus juga ada langganan premium, yaitu fasilitasnya meliputi tanpa iklan, fitur lengkap, on-demand playback, kualitas audionya yang sangat tinggi, dan bisa di-download secara offline. Kerja sama artis, yang pertama ada pembagian royalty, kedua promosi artis baru, ketiga playlist kurasi, keempat analisis data pendengar, dan yang terakhir Spotify for Artists. Terus teknologi audio, yang pertama ada streaming berkualitas, kedua kode audio efisien, ketiga adaptif terhadap koneksi, keempat crossfade dan gapless, kelima equalizer personal. Terus monetisasi iklan. Yang pertama ada iklan audio, iklan video, sponsor playlist, brand partnership, dan yang terakhir target advertising. Nah, di slide selanjutnya ada perbandingan model pendapatan, struktur harga, dan strategi upselling Netflix versus Spotify. Kedua platform ini menggunakan model berlangganan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kalau Netflix fokus pada konten eksklusif dan pengalaman tanpa iklan, sementara Spotify menawarkan opsi gratis dengan iklan dan premium tanpa iklan. Strategi upselling keduanya bertujuan meningkatkan konveksi ke layanan yang berbayar. Netflix itu sendiri harganya lebih tinggi. Yang kedua, fokus konten original. Yang ketiga, upsell atau kualitas video. Keempat, paket keluarga. Kelima, trial periode pendek. Dan yang terakhir, tanpa opsi gratis. Sedangkan Spotify harganya lebih terjangkau. Model model freemium, upsell, fiturnya juga premium. Ada paket pelajar dan keluarga, trial periodenya panjang, dan yang terakhir opsi gratis dengan iklan. Nah, di sini ada strategi akuisisi pelanggan. Yang pertama ada konten, meliputi yang pertama original, eksklusif, lokal, dan beragam genre. Terus teknologinya ada personalisasi, AI rekomendasi, UX intuitif, dan yang terakhir ada multiplatform. Nah, terus pemasarannya dia ada di sosial media, influencer, bundling, dan referral. Nah, terus manajemen kontennya yang pertama ada lisensi, meliputi negosiasi, rotasi konten, geo-restriction, biaya yang tinggi, kompetisi ketat, dan fleksibel. Untuk diproduksinya Netflix original, kedua kontrol penuh, ketiga investasi yang besar, keempat eksklusivitas, kelima branding yang kuat, dan yang terakhir Spotify singles. Nah, di sini juga ada kemitraan meliputi label musik, studio film, artis independen, podcast creator, dan cross promotion dan data sharing. Untuk kurasi yang pertama ada algoritma AI, editor manusia, playlist tematik, mood based sama personalisasi dan trending konten. Teknologi dan inovasi. Yang pertama ada algoritma, meliputi rekomendasi, prediksi, pengalaman pengguna, dan efisiensi. Terus yang kedua ada
Personalisasi meliputi playlist, preferensi, penemuan konten, dan terus ada AI, asisten virtual, kedua chatbot, dan yang terakhir optimasi konten. Terus juga ada data analisnya. Yang pertama ada big data, perilaku pengguna, ketiga tren konten, keempat pengambilan keputusan. Terus machine learning, yang pertama peningkatan akurasi, kedua adaptasi real time, ketiga prediksi tren, dan yang terakhir optimasi layanan. Terus apa sih tantangan regulasi dari Spotify dan Netflix itu sendiri? Yang pertama di sini ada hak cipta Netflix. Yang pertama ada lisensi konten, pembajakan, geoblocking, produksi original, hak distribusi, dan negosiasi studio. Terus royalty Spotify. Yang pertama pembayaran artis, kedua model distribusi, tiga transparansi, keempat ada hak streaming, kelima ada kompensasi yang adil, dan yang terakhir ada negosiasi label. Terus perlindungan data, pertama ada privasi pengguna, kedua keamanan data, ketiga regulasi GP, GDPR, keempat konsen pengguna, kelima enkripsi data, yang dan terakhir audit keamanan itu sendiri. Ekspansi global, yang pertama strategi Netflix, lokalisasi konten, produksi original lokal, ketiga ada adopsi bahasa, keempat kemitraan lokal, penetapan harga regional, investasi infrastruktur, analisis pasar, pemasaran budaya, regulasi negara, dan ekspansi bertahap. Terus strategi Spotify yang pertama kemitraan lokal, adaptasi playlist, dukungan artis-artis lokal, penetapan harga lokal, kampanye regional, integrasi pembayaran lokal, analisis tren musik lokal, ekspansi bertahap, optimasi aplikasi dan kerjasama telco. Terus kompetisi dan diferensiasi yang pertama pesaing utama Netflix, yaitu ada Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Apple TV, terus konten original yang berkualitas, library konten luas, dan teknologi. Terus diferensi Spotify. Yang pertama ada Apple Music, yang kedua ada Amazon Music, ketiga YouTube Music, strategi playlist kurasi podcast eksklusif, fitur sosial, algoritma rekomendasi canggih, dan model freemium. Terus dampak pada industrinya yaitu perubahan konsumsi media. Yang pertama on demand viewing, kedua binge watching, ketiga personalisasi, keempat ada multi device, dan yang terakhir konten original. Transformasi industri musik. Yang pertama streaming dominan, kedua playlist, ketiga artis independen, keempat podcast populer, dan yang kelima royalty digital. Monetisasi konten digital yang pertama langganan atau pembelian, kedua freemium model, ketiga mikrotransaksi, keempat bundling layanan, dan yang kelima konten eksklusif. Terus pergeseran model bisnis, yang pertama direct to customer, kedua data driven, ketiga integrasi vertikal, keempat globalisasi konten, dan yang terakhir kolaborasi lintas platform. Terus analisis finansialnya, pendapatan Netflix yang pertama peningkatan stabil, kedua diversifikasi sumber, ketiga konten original kunci, keempat ekspansi global sukses, yang terakhir tantangan kompetisi. Terus profitabilitas yang pertama ada margin meningkat, kedua efisien operasional, ketiga investasi konten besar, keempat biaya lisensi tinggi, dan yang kelima fokus pada retensi. Terus valuasi Spotify. Yang pertama valuasinya tinggi, kedua pertumbuhan pengguna, ketiga model freemium efektif, keempat potensi monetisasi, kelima risiko persaingan. Terus pertumbuhannya yang pertama pengguna aktif naik,
Kedua, penetrasi pasar baru. Ketiga, inovasi produk. Keempat, kolaborasi strategis. Dan yang terakhir, adaptasi teknologi. Terus proyeksinya ekspansi pasar baru. Kedua, diversifikasi layanan. Ketiga, peningkatan ARPU. Keempat, optimalisasi biaya. Dan yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Nah, ini ada keberlanjutan model bisnisnya. Yang pertama, Netflix. Yang pertama, konten mahal. Kedua, kompetisi. Ketiga, retensi. Dan keempat, regulasi. Terus buat Spotify, yang pertama, royalti. Kedua, diferensiasi. Ketiga, monetisasi. Yang keempat, ekspansi. Nah, terus isinya ada konten. Yang pertama, kualitas utama. Kedua, produksi asli. Ketiga, lisensi selektif. Keempat, diversifikasi. Kelima, lokalisasi. Dan keenam, niche market. Dan yang terakhir, eksklusivitas. Teknologinya ada AI rekomendasi, UX opsional, analitik data, streaming QoS, personalisasi, inovasi terus juga ada integrasi IoT. Menggunanya yang pertama freemium efektif, kedua pengalaman unik, ketiga komunikasi kuat, keempat feedback loop, kelima loyalitas reward, yang keenam engagement tinggi, yang terakhir segmentasi yang tepat. Terus adaptasi yang pertama pivot cepat, kedua ekspansi global, ketiga model hybrid, kelima kolaborasi, keenam diversifikasi, ketujuh regulasi award, dan yang terakhir sustainability. Nah, ini ada tren masa depan. Yang pertama dia pakai AI atau ML. Yang pertama rekomendasinya canggih. Yang kedua kreasi konten AI. Yang ketiga optimasi streaming. Yang keempat prediksi tren. Terus personalisasinya yang pertama pengalaman adaptif. Kedua konten dinamis. Yang ketiga UI UX personal. Keempat iklan tertarget. Terus konvergensinya yang pertama bundling layanan. Kedua integrasi ekosistem. Ketiga cross platform dan yang terakhir kolaborasi lintas. Monetisasi inovatif. Yang pertama model berlangganan baru. Kedua mikrotransaksi konten. Yang ketiga reward engagement. Dan yang terakhir pasar konten peer to peer. Berkelanjutannya ada efisiensi energi, konten bertanggung jawab, dampak sosial positif, dan yang terakhir transparansi data. Nah, jadi kesimpulannya Netflix dan Spotify itu merevolusi industri hiburan digital dengan model berlangganan inovatif dan menawarkan pelajaran berharga. Contoh yang pertama, konten berkualitas kunci akses. Kedua, teknologi AI dorong personalisasi. Ketiga, fokus pengguna tingkatkan retensi. Keempat, adaptasi pasar global penting. Kelima, inovasi berkelanjutan diperlukan. Karena model hybrid potensial masa depan. Ketujuh, tantangan regulasi perlu diantisipasi. Dan yang terakhir, keberlanjutan jadi fokus utama. Mungkin itu saja eh, tugas yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.